Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Insyaallah pada hari ini oleh Allah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, afiatan, dan insyaallah mudah-mudahan kita masih diberi keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lagi-lagi Teteh saya bahagia banget karena hari ini ketemu dengan para calon bidadari surga. Insya Allah Ibu, Teteh kalau nanti di surga saya belum ada, absen dia. Berjadi saksi bahwa hari ini saya pernah ta'lim bersama di masjid apa ini? Al-Jihad. Bersama Al-Jihad TV ya. Keren meskipun di pelosok sudah punya media gitu, dan ini harus kita dukung sama-sama, dan insya Allah mudah-mudahan mereka kebagian jariah, karena hari ini kalau yang nonton langsung di sini dengan offline berapa ratus orang, dan di luar sana bisa lebih banyak Ibu, dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh saya menjadi jariah. Dan siapapun yang mendengarkan nanti menyampaikan lagi pada orang lain, dan media Al-Jihad TV ini juga kebagian jariahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua panitia yang tidak disebutkan satu persatu, dan saya memang Bunji sendiri cerita awas mau dibatalkan gitunya, jadi sudah ada dalam ancaman. Jadi tidak berani, meskipun mohon maaf Ibu, saya harus pegang komitmen kalau sudah iya pada satu tempat itu tonggalider, jangan kabita oleh ini itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Jadi hari ini banyak yang pengen, saya juga nggak tahu kenapa ya tanggal 14 banyak yang minta tanggal ini, tapi kan jauh hari para panitia sudah bawel. Terus jangan lupa ngisi CV dan lain. Jadi saya harus komitmen, belum lagi Bunji yang menguatkan. Kade eta teh lembur Bunji. Iya siap Bunji, tanah tumpah darah, merdeka pokoknya nama itu saya sampaikan. Dan alhamdulillah luar biasa, saya ditemani oleh yang cantik nih. Jadi hari ini saya kabebet Bu. Udah badannya langsing, wajahnya glowing, ya. Udah ilmunya juga tinggi, Ari Abdi geranya banget juga hinyai apa nanya. Jadi gimana coba ya. Nah, Ibu, Bapak yang ada di luar sana, teteh-teteh, hari ini kita dihadapkan dengan persoalan. Dan persoalan yang kita hadapi ini menjadi problematika dakwah sebetulnya. Dan problematika dakwah ini menjadi problem kita dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Karena salah satu bidikan untuk menghancurkan zuriyah keluarga kita dengan menghancurkan rumah tangga. Rumah tangga itu ada ibu, bapak, ada anak-anak. Nah itu dihancurkan. Dengan cara apa? Berbagai macam. Berbagai macam misalkan dengan passion, dengan film, dengan food ya, dengan banyak hal gitu. Dan kita sekarang sudah masuk di 5.0 Ibu. Kalau sebelumnya ada 4.0, 3.0, ada 2, ada 1, nah hari hijina naon ujug-ujug 5 gitunya, sehingga dihadapkan teh naon itu ujug-ujug 5. Kayak sekarang Ibu 5.0 itu zamannya elaborasi kolaborasi. Jadi kalau hari ini Ibu mendidik sendirian tanpa melihat ilmu yang lain itu ketinggalan Bu. Hari ini kalau kita masih berkompetisi negatif itu ketinggalan. Beda jeung baheula mah lamun diajar teh terus batur teh nanyakeun hayang niron pan ditutupan kieu Bu. Ditutupan ku kantong, si bukuna dikieukeun bari ieu culak cileuk kitu nya, lamun anu nanyakeun teh nomor hiji naon meunyi nya tuh gitu tah gitu ya, itu baheula gitu ya. Nah sekarang nggak bisa Bu, harus elaborasi kolaborasi. Misalkan saya tanya ke panitia, ada media nggak yang meliput? Ada, Al-Jihad TV punyanya orang Cibiuk, keren udah. Nah itu kolaborasi. Jangan sampai gini, ada yang ngeliput nggak, ada puntennya tong diliput ya.
abdi besi jadi rugi gitunya, rugi soalnya lamun abdi nyarios abdi kan tadi bayar ku Al Jihad TV. Nah itu puntennya, itu orang yang kayak gitu nggak akan maju Bu, nggak akan maju. Jadi itu harus saling mendukung, harus bekerja sama. Dan kalaupun mau kompetitif, positif. Misalkan ada butut Al Jihad TV mah aluskan orang. Enggak semua butut, dibubututnya bagi butut atunya. Enggak semua rajet, dia jajoetnya bagi rajet. Misal ada yang bilang ada Al Jihad TV mah cenah butut, aluskan ku orang. Lain dibubutut gitu. Siga kita ngaca ke Gusti banget teh gening goreng alusan gitu, lain hayu we goreng ngadon gitu, tuh beuki gorengnya mereweng pan. Nah, jadi 5.0 adalah eranya kita kolaborasi. Bila perlu Kang, jangan hanya Al Jihad TV. Ada beberapa stasiun televisi yang kesini. Besok-besok ayah TPRI, ayah Arisalah TV, ayah Persis TV, ayah Persis Jabar Channel, ayah netnya. Si Sule kadararya ngararabring gitu. Biar yang ada di tempat ini dakwahnya keren dan memang ditonton banyak orang. Biar ilmunya jadi tambah bermanfaat gitu Bu. Paham nggak? Jadi 4.0. Jadi zamannya digitalisasi. Gak bisa sekarang misalkan ya punya kita kumaha sih ngahurungkeun laptop teh abi mah ceun ngabeladug gitu tanya ngahurungkeun teh ya ini udah zaman digitalisasi. Ibu sekarang bayar listrik kan bisa melalui HP ya, bayar internet, bayar apa tol, ngisi itu kan sudah zamannya semua digitalisasi 4.0. Dulu mah ibu lamun hayang mayar listrik kudu ngantri di PLN Bu. Antrinya tepikeun ka ibu geus jam 12 can kabagian keneh nomor ari nutup jam 1. Bu puntennya nutup apan hanas ngantri ti tadi. Sekarang daftar berobat saja ke puskesmas melalui WA. Itu semua Bu. Mau makan aja sekarang mah GoFood, GoSend kan bisa milih. Dulu ibu lamun hayang kadaharan nu kitu ngingkig nage jauh ari nepi ari beak boa nutup gitu. Nah sekarang gini dilihat toh buka enggak muka alhamdulillah sampai ke jam sabaraha sampai ke jam 5 ini setengah 5 moal kaburu terjadi. Ibu sekarang mau naik ke mana ini pakai apa? Pakai Gojek ya. Bari nyu hayang matching teh geuning tiung baju jeung Gojek ya. Namun beda terjadi naik kunaon terjadi punten mang teu matching jeung tiung abdi. Moal di dia mah moal. Itu zamannya ibu nggak bisa. Semua sudah terdata apa yang kita omongkan itu ada Bu digital. Saya pernah ngomong apa itu aing karekam ku Al Jihad TV. Ulah kieu ya Al Jihad TV halimah abi malim disut ku Al Jihad TV. Eulah zaman mana eta teh zaman primitif. Nggak bisa sekarang nggak seperti itu. Nah kembali Ibu bahwa kita sudah ada kemajuan, itu ada globalisasi. Salah satunya adalah digitalisasi tadi. Cuma apakah kita mampu menyerap semua ilmu-ilmu itu? Ibu dulu lamun hayang apal Mekah da kudu ka Mekah atawa ningali gambar. Oh iya Ka'bah teh ningali gambar. Terus enak sajadah, oh iya Ka'bah teh keur salat teh di pikiran ka lebah mana pantona heuh keur salat teh mikiran pantona lebah mana eta panto Ka'bah. Jadi bingung salat teh poho deui rakaat ka sabaraha da eta neangan panto Ka'bah gitu. Sekarang live Bu, orang haji kita bisa ningali ya Allah itu sugan aya ma abdi ka film ya efek teh aya teh muncul mulanya. Da teteh semua teh udah jadi artis. Namun aya CCTV di toko langsung ya. Hai. Abdi ieu masti ciganitri gitu. Teteh bakal ka film di CCTV ya. Nah, ini pengaruh globalisasi terhadap pendidikan anak dan remaja. Ini berpengaruh banget. Ada pola asuh seperti apa? Nanti akan saya sampaikan. Permasalahan misalkan, Ibu globalisasi itu kan global ya. Dunia dalam genggaman, Ibu pengen apa itu ada. Bade film naon aya tah. Tong harorea mengetik
da teu bisa maca misalnya tadi orang mah produk mak zaman Breto nya dikieukeun we ku ibu teh disebutkeun baso paling enak sapa meungpeuk muncul jelema nu pang dipika sabeuleunan sa alam dunia tah muncul efek kan ngaran urang cuma salah nyebutnya jadi ini globalisasi dan anehnya Bu sekarang kita jadi minim literasi hoream maca saya sampaikan tadi ke teteh-teteh panitia saya ceramah panjang 2 jam, 1,5 jam. Nu nontonnya saeutik kan. Kenapa hari saya bikin yang 1 menit nu nontonnya 1 juta? 1 menit nu nontonnya 1 juta. Ah geus saya dakwah teh 1 menit teh geusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geusan nya tah bakal ditara nonton. Cenah ngomong naon gitu nya. Nah itu karena orang sudah malas berpanjang-panjang dan itu berpengaruh pada anak-anak kita. Apalagi ibu, teteh harus dibedakan. Antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda. Pameget mah kana ieu tah Bu. Kalau perempuan ke sini. Ngebisikannya juga beda di kenca apa di katuhu. Contoh we ibunya ke anak laki-laki, ke suami dulu. Ibu jangan banyak perintah. Moal nerap, moal. Komo bari jeung nonton Persib keur kieu. Boro-boro diperintah, ibu ditawaran oge, ibu dicarekan. Si bapak teh keur kieu we. Harga tua nih nonton Persib pan eleh wae ayeuna teh nya Kang punten Kang. Keur eleh wae nya punten da bege apal. Tapi orang dukung arah menang deui pan kamari rek diganti cenah eta nya. Saha anak diganti teh saha? Ganti di Kuramdani. Kudu apal Bu abi teh Persib da eta penggemar orang Persib bungkul. Coba Bu, Bapak lagi fokus matanya ke sana, itu telinganya menurun Bu. Jadi ku ibu teh ditawaran, Pak bade kopi, kicing kieu. Pak bade susu, bade kopi, bade panta, bade naon kieu. Cicing mama. Tuh jadi abus aing mas mama. Daripada hasi ibu teu nanya ge nya abus mah abus we. Karena dia enggak fokus. Jadi ibu jangan terlalu banyak kalau ibu memerintah ke suami. Tong leuwih ti 3. Dan itu kan ke anak laki-laki juga sama. Anak laki-laki itu baru bisa fokus dan nyambung antara logika jeung rasa kayak geus di atas 17. Ketika dia masih laletik mah Bu, ngapalkeun. Ade ngapalkeun, ya Allah, ieu PR, ieu kumaha mun mamang ke ditanyakeun ku bu guru. Gusti, ibu teh geus kikituan. Da anggar we Bu. Kala mah sakedap deui mah. Kedap deui mah. Ada sakedap ieu tinggal geus jam 5 kelah mah. Manteng we terus. Sampai ke kanggeus hideung teh Bu. Yang kata-kata usaha tatan jadi nah ieu hideung ieu bodas, ieu mah tibalik indung bapana bodas hideung eta manteng we. Sampai ada si anak yang keluar ada semu darah dari matanya. Jam 7 geus manteng. Suk isuk tapi ka beurang pika sore terus saya manteng anjigana peuting mun teu sare manteng tah budak. Sampai dari matanya tuh keluar air merah. Karena mungkin pecah pembuluh darah. Jadi anak laki-laki itu dia otaknya otak happy Bu. Alim diganggu ku ibu. Ke warung. Waduh mama. Tak pasti gitu Bu. Iya. Mune ada sasapedahan. Mune capek. Atuh ada sasapedahan 2,5 jam tuh capek. Pira ka warung kata tangannya Bu capek. Ibu teh kan kesal. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Itu otak happy Bu. Mun dititah maca ikro-nya. Cek ibu teh. Engkenya mun tos magrib. Ade tadi ameng. Tos magrib. Kudu tiluk kebet. Cek indung natenya. Budak teh geus magrib ningali magrib teh. Asli. Geus. Sok calik. Sok. Baat. Tak. Cek indung teh. Sok. Tah tadi amang wae. Sok enggak. Can salembar beungeus. Calas.
Terus kan ibu teh jadi hayang nyiwitnya. Terus we nyiwit, nggak salah tak dua. Yang pertama tadi udah mengancam, yang kedua ibu nyiwit punten Bu, nyiwit teh itu akan merusak hidayah hawas dari seluruh yang ada di tubuhnya. Hidayah rasa dia akan hilang Bu. Ku ibu digabre dijebrot geus moal nyerieun da minang teuing. Ciwit. Kan enggak di hadisna oge neunggel wae kudu kana di dieu tah. Ye nyiwit budak teh henteu au gini sok aya bannya dina YouTube au cenah teh korban diciwit ku ibu. Terus si ibu teh nafsu. Da sia mah bodoh jiga bapa maneh tah. Nepikeun si bapa teh keluar ti kamar, naon mama? Budak maca henteu nya pas ya heeh. Anggar ka bapa we didedetkeun teh. Heeh bapak baheula keur sakola ranking 38. Heupan mamah ranking 40 na heeh. Sarua. Efek teh saruanya bodoh dua anak korban budak. Meskipun itu Bu, otak anak laki-laki itu otak happy Bu. Biarkan dia happy. Toh pada akhirnya nanti di atas 17 tahun dia fokus Bu. Iya, jadi ibu kudu apa? Dan menyuruh anak laki-laki itu jangan lebih dari 3. Mun ka warung dititah meuli gula beureum jeung bawang bodas, mun tibalik ibu tong ambek. Bawang beureum jeung gula bodas datangna naon? Cek ibu teh keur eueuh deui teh duit. Bari kieu geuning. Keur eueuh deui teh duit nanya. Maksud ngarek menyan pencok mereunannya. Ya sama ibu. Nah, bete dituliskeun. Ada hoream, budak kom hoream. Nah, itu beberapa kesalahan apalagi di era digitalisasi ini, di era globalisasi ini yang dikatakan bahwa dunia dalam genggaman itu kita yang salah. Kenapa seperti itu? Nah, Ibu, jadi sebetulnya kita harus menguasai proses globalisasi yang tadi kata Ibu, digitalisasi di kalangan anak-anak itu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas. Jadi anak-anak mau melihat apapun ada dalam genggaman, dalam HP-nya punya. Mau game apapun ada katanya, karena saya bukan penikmat game bukan. Tapi anak-anak itu ibu hati-hati. Terlalu membebaskan itu merusak. Dan terlalu mengekang juga itu merusak. Salah satu cara supaya anak kita jadi penjahat, ku ibu yang dicarekan unggal poe sok. Mandi. Sok itu awak bau keong teh. Budak teh gustinya ibu udah hinaan. Nah, dia akan jadi penjahat. Suatu saat karena dia sudah nggak ada percaya diri ku ibu dihina. Jangan Bu, apalagi anak-anak di gerowan hareupeun babaturan anak geuning. Ade ibak. Harese wae. Eta yeuh geus 3 minggu eta teh mandi, matak buduk eta teh kabeh awakna. Itu ibu sudah mematahkan wibawanya, itu sudah dihilangkan oleh ibu. Orang yang tidak wibawa teh Bu geus teu hayang hirup, hayang teh kieu we namprak. Nah, kada ukur orang dihina, Ibu ya. Jadi globalisasi ini betul-betul mengubah tatanan kehidupan kita sampai ke lebaran baheula mah emak urangnya punten bunya ku abi didongengkeun nu sok hoream teh bunya geus rek nyaheurepan lebaran emak abdi teh masak Bu ageungnya. Ieu cenah jajabkeun ka ditu. Leuheung Bu lamun ukur kadinya apan ngaliwatan alun-alun ka belah ditu. Tutuna di alun-alun teh geus nyojuku teh dan geus teu kuat teh tuur. Isukna lebaran geuning makaning sarareungit di mana dimeni kan gitu ya. Terus kita nganterkeun baru terasa sekarang. Ada enggak sekarang? Enggak ada kirim-kiriman rantang padahal ngirim satu rumah ke rumah yang lain eusina sarua. Kupatna 2, hayamna 2 siki, ada kentang ya, tumis kentang, ada apa itu ada saruntu itu 4 atau 5. Sekarang enggak ada. Padahal itu teh kita dalam rangka mendidik anak supaya gemar berbagi. Ku globalisasi mah. Wah, tong ngirim-ngirim da sarua di ditu ge barogaeun kitu. Sarua ayeuna ngirim ti dieu ka ditu ka dieu, buang ngeunah buah henteu gitu. Padahal bukan ke sana. Nah, inilah ada hal-hal yang dirubah. Baik itu pendidikan ya teh ya,
ilmu, politik, sosial, budaya, itu sudah dirubah. Kemarin saja dengan pendidikan ada perubahan gimana anak-anak sekolah 2 tahun kemarin. Anak-anak sekolah kemarin udah nyebut nama karena COVID-nya. Ngan anu sebetulnya mah meureun nu dagang pulsa yang laku meureun. Kuota. Itu kan anak-anak ya punya berapa jam sekolahnya? Berapa jam anak-anak sekolah pakai Zoom? Berapa? Abdi wae sadinten 4 utah Bu tah jum-juman teh. Abdi teh juminten jum unggal dinten kamari teh. Asli. Juminten jeung jum meeting jum unggal peuting. Siang-siang rapat, malam-malam siang-siang ngajar, malam-malam rapat. Tungtung nama bu hiji waktu mah olab abdi teh utah luga nah wareg teuing beureunan kujung. Sama anak-anak juga seperti itu. Bahkan ketika saya ke Garut, bunda kumahanya pun anak mah alim pisan sakola kumaha kitu. Alim pisan jum teh hantem we cenah lamun teu nawu main lang layangan kan bae teh daripada rusak kan bae. Nah terus kumaha naik teh naik alhamdulillah kan bae. Da kemarin ada Zoom ya. Zoom kita sekolah online, betul nggak Bu? Sama nggak di sini? Atau hanya di kota? Sama. Aya emak-emak nu lieur teu boga HP. Aya HP-na eueuh kuota. Aya HP awak aya kuota eueuh sinyal itu. Aya HP aya kuota aya sinyal aya budakna eueuh kadaek geus lieur teh. Saya mah ketemu ibu-ibu, ini mah kisah nyata testimoni. Salgi sarapan aja. Lagi sarapan di depan saya teh ada ibu-ibu keur ngerjakeun PR matematik jeung budakna bari dihuapan. Budakna teh geus kieu we. Cepetan tuh ini 18 nih, ini tangan mamah nih. Ini diambil sekian, astagfirullahaladzim. Abi teh ningan Gusti kahirupan ayeuna nya. Budak teh geus sawan kuya we. Carekan kok mana? Efek teh belah ditu ti kajauhan aya ibu-ibu. Ecah. Cenah ibu-ibu. Nah, kerja. Ieu PR encan. Abdi mah geus bebas wayah kieu tinggal sarapan, geus nyeuseuh, geus moe. PR mata dipeuting jam 11 digawean, jam 6 geus diupload ka guruna. Gusti, cek abdi teh. Jadi budakna teh 2 dikerjakeun kok mana digutrut. Kahirupan cek saya teh. Mana Bu yang betul Bu? Si ibu-ibu nu ece-ecean apa si ibu nu keur nyarekan budak? Nu bener. Nya, ngan anu kahiji mah si ibu ngorbankeun budak, ari nu kadua mah budak jadi korban, jadi sarua. Da dicarekanan. Ibu sekarang aja kalau ngaji ibu terus ieu gitu. Kalau ibu jenuh itu bisa ada tandanya Bu. Ti mimita imas karemah ngaleutikan, imas karemah jadi leungit. Tah eta teh jenuh Bu. Kan imas karemah teh badag segede gini. Karena saya orang yang paling punya kelebihan berat badan gede. Jadi ibu teh kieu we. Nah imas karemah teh ngaleutikan. Terus saya leungit apa-apa teh ibu. Ka mana cenah imas karemah teh tos uih Bu tuh. Oh iya we si ibu kat ngalenggut malah masuk parebut tihang geuning nya. Ieu mah tihang abdi cenah naon paranti sare. Hari Jumaahan. Nah, Ibu, betul dengan globalisasi itu dimensi ruang itu makin dipersempit, Bu. Dimensi waktu makin dipersempit. Karena saya punya sebuah ilmu gini, Bu. Dengan akidah ibadah jadi berkah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni segalanya jadi indah gitu, Bu. Gitu, Bu. Sekali lagi Bu, dengan akidah ibadah jadi berkah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni segalanya jadi indah. Dan itu gak bisa dihilangkan salah satu. Ibu punya keyakinan datang ke sini karena sebuah keyakinan harus nutup aurat. Nah itu akidah. Jadi berkah ibadah orang teh. Tapi ibu datang ke sini hanya sebuah keyakinan, ibadah jadi karena dengan akidah ibadah jadi berkah. Hanya itu saja yang ibu pegang, tidak menggunakan ilmu.
Jadi siga mumi dibuntol nya. Padahal kan pakai ilmu apa? Ilmu ngajahit. Cing atuh nyieun baju teh rada kabelah dieu. Awak urang teh da aya leungeunan, aya kepalaan, aya sukuan, atuh di bolongan belah dia kan atuh teh ku ilmu. Naik pesawat dulu ibadah haji 6 bulan. Sekarang 9 sampai 10 jam udah nyampe ke bandara di Arab Saudi. Dulu mah 6 bulan nu maot jadi parabkeun ka laut teh. Alungkeun. Sekarang lebih sebentar. Saya pakai pesawat ke Bali itu kan hanya 40 menit. Ari ka dieu jika kamari macet. 3 jam karek nepi. Ada teh bandara gitu. Jadi kalau ibu ngantar seseorang buat ke Singapura sama ibu diantar ke Jakarta. Orang Singapura udah bilang, alhamdulillah kita sudah nyampe rumah. Cek orang Bandung teh, innalillahi ini baru di kilometer sekian. Orang Indonesia can nepi ka imahna. Padahal nganterkeun ke Jakarta. Nah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni segalanya jadi indah. Ibu kan kesini jadi indah. Coba ada warna-warni. Terus perempuan mah kan memang karena rasa pengen matching. Antara kerudung, baju, bros, wadah HP, kantong, kaos kaki, sepatu, dompet, kabeh matchingnya semuanya matching. Nempi ka behel matching gitu. Behel teh meuni matching. Cid abi mah enak behalna nu hejo, oh hejo. Behalna nu beureum, da bajuna beureum, tiungna beureum. Sampaikeun ka tali-tali masker, ibu-ibu mah kudu matching. Tapi kaneangan, tarek mereka ondangan, kela itu strek telat, kela itu tali encan kapangi, tali naon ibu? Tali masker, Gusti nu agung. Tapi jadi indah. Dan perempuan tuh karena lebay, memang seperti itu, salah enggak? Saya juga sekarang matching, tas saya biru, baju saya biru, ini ada birunya. Ngan abi tadi behel, jadi teneangan behel biru. Tali masker saya kebetulan syukuran ada yang ngasih jamaah pengajian, ya sudah saya pakai gitu. Kebetulan matching gitu. Nah itu indah kan, jadi indah resep ketinggalin teh gitu. Nah ibu, saya sampaikan pada ibu-ibu, memang globalisasi tadi yang saya sampaikan banyak kemajuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, bahkan pertahanan juga pakai globalisasi mah ketinggali. Dulu ibu upami teu acan aya CCTV, saya nu maling bingung, tas eta ketinggali dina CCTV. Yang pelanggaran-pelanggaran Bu, ketinggali kan dipoto tiba-tiba aja harus bayar. Itu langsung ditilang. Dulu mah kan polisi teh ngabedega gitu nya, terus piriwit can piriwitna kaseglong pan lieur. Jadi dampaknya memang ada, baik itu bagi nilai baik itu positif atau negatif. Jadi globalisasi memunculkan pergeseran nilai, iya, dan kita harus paham. Ibu juga harus tahu, apakah ibu asyik juga begini aja. Ya, sekarang bahkan saya kampanye stop pubbing, Kang. No pubbing, stop pubbing. Pubbing itu apa? Ponsnabing. Kayak lebaran kemarin contoh nanya, Idul Fitri atau Idul Adha, ngumpul kan seluruh keluarga besar, ibu, bapak, nenek, aki, uwa, bibi ngumpul, om, tante ngumpul. Kenapa masing-masing beda dunia, jadi gak zombie? Iya kieu we. Nu hiji geus astagfirullahaladzim. Ya Allah, da emre ningali nu tabrakan berarti anu hiji deuk kieu. Beda-beda padahal itu dalam satu ruang. Itu ada pergeseran nilai. Nilai lama redup, muncul nilai yang baru. Semakin memudarnya penghargaan dari nilai budaya, bahasa, sok bahasa anak-anak sekarang. Kamana jing? Padahal udah ditanya teh jelema. Mendinganan kamana jelema, mending gitu Bu. Ya, anak-anak sekarang ngobrol kan, itu udah bergeser. Mungkin ada yang bikin YouTube seperti itu, mungkin karena nonton. Berbagai perilaku, norma, pandangan hidup bangsa Indonesia ini udah pudar Bu. Kemarin Ibu lihat SCBD, oh, kata Ibu selebeu tuh. Ya, tuh kan jadi nyampe kan ke sini. Padahal yang berperilakunya di Jakarta, di Sudirman. Sehingga saya bilang, singkatan dari SCBD itu, S-nya sek. Anak-anak itu sudah nggak bangga menerima takdir dari Allah, sek yang Allah berikan itu laki-laki atau perempuan.
Laki-laki jadi kayak pengen perempuan, perempuan kayak pengen laki-laki. Ya sudah, terima takdir bahwa seks yang Allah berikan laki-laki atau perempuan. C-nya citra, Bu. Mereka merusak sendiri citranya. B-nya apa? Kebodohan. Mereka bangga, nggak usah sekolah. Nu penting mah boga mobil alus. Kenapa semuanya? Karena karena duit, cuan. Itu saya singkatan SCBD seperti itu. Yang salah siapa? Kita. Kenapa pendidikan nggak sampai ke mereka? Kenapa dakwah nggak sampai ke mereka? Saya langsung ke sini, Bu. Saya belum dakwah ke mereka. Kita terlalu asik orang tua ini, jabatannya tinggi, gelarnya panjang. Panjang kali lebar sama dengan jajaran genjang. Gelarnya panjang, punten mun kasinggung. Profesor, doktor, insinyur, haji, hajah di bawaan, Bu. Dan menang ngajual mobil, cina jeung ngajual sawahnya. Tapi kudu di bawah haji jeung hajah nggak nyadar kalau itu gelar dari Belanda. Profesor, doktor, insinyur, haji, hajah, ME, MH, MAK, MAG, MPD, MMPD, MSG, MAK, kabeh di bawaan gelar nate. Kecida. Lupa bahwa anak-anak yang ada di sekitar kita, kenapa nggak dapat perhatian? Mereka tuh nggak dapat perhatian. Jangankan sholat, ditanya masjid sebelah mana aja tuh apalun. Jadi proses globalisasi ini memperlemah, merontokkan, melunturkan nilai-nilai kultural. Jadi ada nggak dampaknya globalisasi pada pendidikan? Ada. Pada kehidupan sehari-hari ada, sehingga muncul anak-anak berkembangnya paham evolusi dulu Darwinisme ya Bu ya, memandang semua hal termasuk nilai moral itu berubah anak-anak. Ibu masih ketemu dengan anak-anak kalau nunjuk ya, aya kene, alhamdulillah makhluk langka itu teh. Oh jarang. Kenapa? Ada orang nak itu ke barudak. Adek, tuh adop tuh cokot tuh. Gitu. Adi budak titah kieu. Pak, taraje turunkeun taraje kieu tah ka suami teh. Kenapa nggak begini? Orang jadi contoh. Anak-anak tuh melihat kita, melihat Zoom, melihat IT, melihat internet, melihat YouTube, dan melihat kita yang oleh mereka di Zoom oleh anak-anak kita. Jadi yang salah kita. Terjadi contoh, deh punten teh kita mama panggilnakeun cai, meni haus hoyong cai haneut. Deh cai atuh kakolot teh cai. Maka ketika anak-anak ditanya, "Jang, apal imah Pak RT?" Tuh, di ditu tuh. Tamengkolna ka dieu tah ka dieu tadi belah dieu tah ieu mahna teh. Gusti. Urang eta teh Bu nu kitu. Itu berubah, Bu. Kita di Zoom sama anak-anak, berkembangnya aliran-aliran yang katanya aliran positivisme radikal dan lain sebagainya. Sekarang mah anu budak bager wae disebut radikal. Padahal rada ikal berenanya. Berkembangnya personalisme. Tumbuhnya gagasan pluralisme, Bu. Hati-hati, Bu. Anak-anak sekarang semua agama itu baik dan benar katanya. Semua agama baik dan benar. Mereka Islam, tapi ketika orang lain ulang tahun ikutan. Ketika orang lain Natalan ikutan. Ketika temennya mabok dia enggak, terus disebutkan, kamu mah ketinggalan zaman sih ya, teu modern miluan. Teu salat, babaturanna teu salat. Ketika ditanya, kenapa kamu enggak salat? Lah mama papa aku juga mesti mereka enggak salat, enggak apa-apa. Oh bagus. Itu. KTP-nya Islam. Paham-paham seperti itu jelas ada berdasarkan penelitian dan faktanya seperti itu. Sehingga muncul Bu, 10 kemunduran bangsa. Kita lihat Bu, di rumah seperti itu enggak? Atau di lingkungan kita seperti itu enggak? Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Ya, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Baik itu kekerasan terhadap seks, ada seorang anak usia SD diperkosa 10 orang. Itu. Ada yang tadinya bersama pacarnya, dibawa mondok, terus rame-rame sama pacarnya. Jeung babaturan anak. Itu udah di mana gitu akal sehatnya. Ada anak SD merkosa nini. Enggak paham.
Meureun nu ngaliwat teh pas ditinggal teh jiga ini meureunnan. Jiga artis meureun padahal geus ini. Dan kebetulan kalau bahasa orang tua meureun si ini teh tulung-tulung cenah karena ompong jadi tuluy meureun kitu meureun jadi salah denge barudak teh. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Ya Bu ya. Sok Bu anak-anak kita. Jadi bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari kalau terbiasa ya jadi hukum. Al-adah muhakamah. Kalau sudah terbiasa ya sudah menjadi hukum akan baiklah. Bahkan hamil di luar nikah saja sudah jadi biasa. Kan baik dah si eta mah da bah lagi indungna kitu kan baik sudah nggak aib sudah nggak gujrut biasa we. Bahkan hajat gede nepi kana beuh tatabuhan teu era. Pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan. Dulu mah inget lamun gelut hiji-hijinya babaturanana ngalalajuanan henteu ieu mah. Saurang kulobaan gitu. Itu udah nggak ada nilai wibawa di kalangan anak-anak cowok tuh nggak ada. Lamun rek ngahina teh babarengan padahal baheula mah puntennya Bu, ngalaman teh Bu. Kita. Tucuk ibu teh. Kitu deui nya. Tucuk itu teh. Kieu deui terus kieu deui. Teu ngajak batur. Ayeuna mah karek digitukeun ngajak batur. Maka saya ngelihat Bu di Jakarta di lantai berapa gitu lantai 18 naon itu wayah ki jam 2 budak lulumpatan. Marawap. Iya Bu, samurai. Oh, itu nu disebut tawuran teh mereunannya gitu. Itu ngelihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Oh, langsung dibubat babet. Saya langsung jojorowakan sorangan we di kamar teh. Aduh, itu mana? Itu ada moal kadenge. Ningali pisan Bu nu tawuran. Biar grup Bu tah, grup-grupan. Ibu aya grup-grupan? Grup kantong merek P belah dieu. Nu ieu grup kantong merek Z belah dieu. Nu ieu eueuh hurupan belah dieu. Geus grup-grupan ayeuna teh. Grup hijab merek naon? Itu anak-anak Bu. Da aku mah tasnya apa yang biru teh? Frozen cenah tasnya belah dieu warna biru. Da aku mah warnanya pink. Jadi itu temenang nyampur. Baheula mah urang ku emak urang dibere kantong teh menang nganyam nya punya geus teu puguh warnana ge nya isuk-isuk eta beurang eta geus sabulan geus sataun pika naik sakola kantongna eta keneh. Ngagrupe semuanya benar nggak Bu? Oh sekarang itu sudah beda-beda. Meningkatnya perilaku seks narkoba. Saya kampanye Bu di mana-mana baru dapat ilmu baru tentang neuroscience dan ini salah satu mata kuliah yang hari ini disajikan di STI Persis Bandung. Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua program studi pendidikan anak usia dini. Jadi anak-anak kita rusak pangkal otak 1 titik karena bohong. Mun bohongna 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tah bohong. Nanti dari warna pink, warna merah, merah banget, merah tua, jadi hitam itu udah permanen. Ada yang 3 titik karena narkoba. Itu langsung 3 titik pangkal otak yang di sini rusak. Tapi ada ternyata yang langsung 5 titik sadetik teh langsung rusak Bu. Itu narkolema, narkotika lewat mata. Saya langsung ketemu Bu Eli Risman ketika di Jakarta. Kebetulan waktu itu dipanggil sama Menteri Pemberdayaan Perempuan. Itu dikasih materi tentang itu rewas Bu. Anak-anak kita itu Ibu bisa pasti nggak ketika dia main HP sendiri itu nggak nonton nukarar itu? Dampaknya apa? Pohoan Bu. Jadi ilmu tuh hanya ngalewat. Jadi seteruk memeh waktuna gitu. Demensia pohoan. Mama ari kaos kaki di mana? Doka. Tadi mah di dieu. Padahal poho kaos kaki jika donat digulung, asupkeun ka kolong. Hidungna nu neangan kaos kaki hiji-hiji. Lupa. Bahkan pelajaran itu ngaliwat. Padahal dulu orang tua kita itu nggak ada catatan kecuali sabak sama grip. PR di sekolah bawa lompat pas ka imah udah kosong hurufna. Udah sabak sama grip. Hati-hati ya Bu ya. Kaburnya pedoman moral sehingga apa yang harus kita lakukan? Ada penurunan etos kerja, rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru seperti yang disampaikan oleh Ustaz Tatan tadi ya Bu ya. Tatan cenah ka Ustaz teh barudak ayeuna nya. Rendahnya rasa tanggung jawab secara individu, ketidakjujuran, membudaya, bahkan adanya rasa saling curiga. Muncul ya Bu ya?
Bahkan ketika suami istri sekarang juga sudah mulai saling curiga. Maka apa yang harus disampaikan? Dampak positifnya ada banyak, Bu. Mempercepat perubahan pola, ya cara berpikir itu berubah. Terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam pergaulan, iya. Yang tadinya bahasa Inggrisnya pulutat paletot, udah sering nonton YouTube jadi bahasa Inggrisnya lancar. Nu tadi nama one TWO, bedak detik teh mah apal 1 2 3 jadi apa? Padahal ditulis dalam teh one TWO. Jadi apa lah ya nama? Sering kan? Nah itu bagus, ada perkembangan pesat IT membantu iptek anak-anak. Bagus Bu kalau misalkan kita arahkan anak-anak bagaimana supaya menghafal Al-Quran dengan mudah. Bagaimana mengenal ayah bundanya secara maksimal melalui YouTube itu bagus. Bagaimana menjadi baik, bagaimana memperkenalkan Al-Adibu Mahbubun pada anak-anak. Itu jadi lebih mudah. Dengan film-film sinemo misalkan itu jauh lebih mudah. Tapi kalau kita dampingi, ada dampak negatifnya ada. Mudahnya memperoleh barang-barang ilegal. Yang nggak ada pajak. Pudarnya rasa kebersamaan. Dain mah sorangan-sorangan Ibu sok. Baheula mah ka warung ngobrol. Sabaraha endog? Naik cuy enak teh. Geus 2 poe naik 1.000. Oh gitu. Jadi tiiraha itu Ibu ngobrol. Ayeuna mah Ibu tak apal harga endog. Da gosen gopud. Tak apalin harga udah sendiri-sendiri. Bahkan makin meningkatnya budaya kekerasan di kalangan anak-anak. Bahkan kemarin Ibu lagi viral yang si anak totorondolan dipangkas rambut sama gurunya Ibu. Ya, saya melihatnya nangis Bu. Bulan Juli ya, sekarang Agustus baru masuk beberapa hari, itu langsung sudah totorondolan. Maka Ibu, apa yang harus ditanamkan pada anak-anak kita? Supaya martabat manusia semakin tinggi, semakin meningkat, semakin mencukupi. Nilai kesehatan, Bu. Pendidikan nilai kesehatan pada anak-anak, kebersihan, kebugaran fisik, keharmonisan dengan alam. Ibu masih sok ngajak jalan-jalan ke barudak? Bu, apa sih yang dimaksud dengan healing dan refreshing yang ada di persepsi orang tua apa, Bu? Healing, ya apa? Rata-rata di dieu teh ulin ka Pangandaran. Ya. Nu disebut piknik teh ulin ka Pangandaran. Beda Bu, persepsi anak-anak yang dimaksud dengan piknik kebersamaan, nilai-nilai itu ada orang tua lengkap dan ngobrol nyambung dengan mereka. Maka Ibu ingat nggak dulu bahagia banget kita kukuehan diencelo-encelo make taneuh, papanasan, dibeliin aku cangkang permen. Nah, itu belajar kecerdasan linguistik sehingga anak berani mengungkap sabaraha 1.000 terus dikeluarkan angsulan. Nah itu tuh kecerdasan Bu. Sekarang kan adanya pelajaran balanja geuning di RA. Padahal dulu kita kerletik gitu. Duh gaduh dompetan tina non kertas nu ditilep-tilepnya pak alus-alus ditalian ku gagang sampe buuk di keritingan pan enjing cenah bade ka uleman buuk teh di keritingan ku daun sampe di pika garaling gini ya. Nah, itu teh Bu belajar kreatif inovatif. Tapi kak embung kabaseuhan rek mandi nyeun topi darek Agustusan tinu daun ada yang ingat Bu? Daun waru atau daun nangka. Pak alus-alus disimpan ulah rusak. Rek dianggo jang Agustusan. Itu ada nilai-nilai kebersamaan. Maka piknik, disebut piknik bukan sama anak-anak gini Bu. Ibu angkat teh jam 2 wengi. Ibu bilang ke anak-anak, mun hayang ngilu ke Pangandaran, tong menang kaberangan sia. Awas mun kaberangan ku mamah moal diajak, ditinggalkeun sia ku mamah mah. Terus budak teh dalam keadaan ketakutan, Ibu piknik sapuputing rek sare sieun ditinggalkeun. Ya. Isuk teh berangkat, Ibu mawa budak, adina 2, porsi dibeli ku Ibu teh 3, terus budak pas sedek, Bu duduk tidak nyaman itu jadi mual Bu. Ku Ibu digegeun, awas ya mun utah dialungkeun keluar. Nu kitu disebut piknik, budak teh kalap nya geus mah teu sare, diuk pas sedek tuntunan nyarakeun sia. Nyarakeun. Itu dalam ancaman. Bukan piknik itu mah Bu. Ibu piknik diantar ku budak itu mah. Enggak boleh. Yang disebut piknik sama anak itu keharmonisan, nilai kebenaran. Sampaikan pada anak-anak pendidikan bahwa pengetahuan, berpikir kritis. Mama,
Si mama itu minum sambil berdiri cicing sia kagok gitu. Mama hari masuk rumah teh atuh salam bisi ada setan. Kaneng maneh teh dijurukeun age ku aing euleung. Ibu bilang, karena kan ada hadisnya, masuk rumah tidak salam, maka setan bersama dengan keluarga besarnya ngendong didinya. Itu anak-anak udah betul mungkin dari gurunya ya. Jadi berpikir kritis, mama nah tiung teh dibelit-belit, mal utah pun, ayo tiungnya enak. Belitkeun ka dieu, belitkeun ka dieu. Bos ka dieu, belitkeun ka dieu, tuntuna ibu-ibu teh nya ka ondangan teh dahar teh kieu. Tarik teuing, padahal budak teh udah kritis. Nah, teh kieu. Da pageuh teuing dibelitkeunana. Geus kana cepil, geus ka dieu, ibu teh ka ondangan teh jadi jika pinguin. Coba ding bulu panon 2,5 meter. Bareurat. Anak teh kritis. Mama nggak boleh. Kan tuh mani sakali. Padahal anak tuh udah kritis. Mama tuh jangan pergi-pergi wae. Ya tuh udah kumaha, tuh udah ngaji sampai pan tuh sampai itu 7 kali mama ngaji tehnya. Kreatif Bu, yang dari world tua jadi apa? Itu senang Bu anak-anak. Yang nasi terus ke orang tadi karena mangkokeun. Terus di tahuan, di huruf-huruf. Padahal mah eta kene. Ibu mah ada tempe angger gitu. Tahu angger gitu. Cek budak teh tahu deui tempe deui nih. Padahal kan bisa. Padahal sehat itu tahu tempe. Asal jangan disatukan ibu makannya. Kalau tahu atau iraha tempe ima tahu jeung tempe budak sepi kaweureunya. Jen atau jen prakedel atunya naon. Ngan gitu tempe teh. Itu enggak kreatif gitu. Nah, anak-anak tuh senang kalau ibu kreatif. Kayak wortel di garis-garis jadi jika kembang. Itu senang. Dan di TK itu belajar ya. Ada cooking class tuh. Maka di STIB juga ada mata kuliah cooking class. Kudu diajar gitu. Ya mah sampai teh gitu atau sampai teh jadi nugget atunya gitu gitu. Bahkan nanti ibu ada nilai kasih sayang, integritas, kejujuran, kasih sayang, kebermaknaan diri, disiplin spiritual. Itu senang Bu anak-anak tuh. Kayak mama naon. Teu cios naros nage. Sieuneun Bu. Saya dapat hadis dari Aisyah, ternyata salah satu hak anak itu adalah bermain. Cek abi mah Bu, lamun ibu ku bapak-bapak tugasnya hanya bermain dengan anak, piraku teuing ibu teu happy. Imarjan keur ulin cicing adanya satu kumbahandeun numpuk. Bermain Bu itu hak anak Bu. Sampai kalau misalkan Mama, tadi ya di sekolah aku ada teman yang jatuh. Bae, atulah meni paeh henteu. Cenah gitu ya. Oh gitu, ibu teh simpen dulu HP-nya. Oh gitu, stop pubbing, tabu tong nyawa HP. Oh gitu, berdarah. Kesini berdarah. Bilang sama bu guru udah dikasih obat dah. Terus dianterin aja sama guru teh ke rumahnya. Ya alhamdulillah, ade nanti hati-hati ya. Jangan sampai ade juga jatuh. Iya mah, Mama tadi dari sekolah aku ada teman yang jatuh baik. Yang penting lain mana ini urusan teh. Itu ibu mengajari anak untuk enggak care. Mama tadi itu di kelas ada gelas dah yang pecah. Baik, ini dipikiran teh. Mana gelas pepes teh mana? Oh gitu, kenapa? Kena lemparan bola, ada harus hati-hati. Ngobrol, bujang budak teh ngobrol. Karena anak-anak cerdas itu lahir dari emak-emak yang cerewet. Penelitian itu Bu, lalawara di Eropa. Iya ibu, iya budak, iya weh. Ma apa? Budaknya sieun Bu. Ibu reka ondangan ditiung pabelitnya, ma apa cicing ya, riweuh ya menyon ya tiung menyon nih riweuh mama teh. Ibu itu. Bahkan maaf nih untuk ibu-ibu baru. Tadi kata Ustadz Tatang ada neleng nengkung ya. Saya Bu mungkin salah satu doa ibu saya diijabah. Neleng nengkung, gerak gede, gerak jangkung. Tak abdi Bu nya gede nya jangkung. Geda sekolah ke Bandung, abis sekolah di Bandung. Betul. Coba sekarang kalau lagi asik, anak-anak sekarang yang ibu-ibu muda, yang Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1.
Lamun keur asi kieu ieu kieu. Ada cicing si ade meni dek cicing si ade teh. Ya kieu cek cek manehna teh ka babaturan. Kamu enggak percaya yang lihatnya aku lagi asi itu. Sok ku saya ya di video call. Heuh keur asi heuh. Tinggal di budak nyusu wae. Ibu batur tedulur teu naon ku ibu diajak ngobrol. Ieu tah budak keur asi. Kang punten nya kalau ada istri-istri seperti itu cokot Kang HP-na. Da eta teh keturunan jadi bodoh. Nah, bodoh dipaksa. Allah sudah memberikan kesempurnaan otak, akal, dibodohkeun ku indungna. Tara ngobrol kita. Mani gelis jika mama, ngan pekik jika bapak. Hideng jika bapak gitu. Goreng nama kaditukeun ya punya. Ini lucu jika da jarang aya nama Bu. Kieu we. Maka anak itu lahir otak mata jadi ngaletikan, tidak berkembang. Padahal Allahnya sudah ngasih perintah pada suami, lamun istrina keur nyusuan, keur asi harus dibeli lebih tah. Ya, kecukupan dilebihkan kecukupan. Si mama keur nyusuan 1 juta. Nu ka sabaraha mah ayeuna ieu penyusuan nu ka 4 juta. Rasakan namun kitu. Daeknya punya. Ieu mah ongkoh keur asi jol si bapana. Hayu we nyoo budak. Yang dahar bapak teh enggak boleh ya. Enggak boleh, itu harus diistimewakan ketika perempuan lagi asi. Karena itu kualitas anak-anak keturunan kita ada di sana. Sedikit lagi Ibu, nilai tanggung jawab sosial sampaikan pada anak-anak, saling menghormati ibu ke bapak, ke suami. Parek lolodok, da soangnya. Pak beli bade tuang atuh Pak, bade ayeuna bade engke. Ayeuna sok aya naon, aya we Pak ceplok endog wios, nya wios. Geus majeng ceplok endog, sanguna teungeuna. Mulut kita tidak mengenakan. Arek moal dahar teh. Mun eudeuh rek dijieunkeun ayeuna keneh kejo, uluh. Saling menghormati. Meskipun anak kita ini masih kecil si bungsu, ade gugah, hudang, seteh hudang. Ibu, orang tidur boroting hudang. Salat ge jadi teu wajib, Ibu. Hudang sateh. Itu lembutanna belum kumpul geus ya. Ibu nyarekan terus moal asup. Menghargai hak asasi, kedamaian, keadilan sosial, partisipasi publik, Bu. Mayar pajak, mayar. Kan aku batur pajak ngeting dipakeun kan kamari ayahnya pengumuman. Subsidi untuk rakyat dicabut biar rakyat mandiri. Ditambahan ke orang teh. Pajak dicabut biar negara mandiri. Majleb nggak Bu? Nilai efisiensi ekonomi, pemeliharaan sumber daya, etika, produktivitas, kewirausahaan, etika Bu ke anak-anak teh akhlak Rasulullah ogenya. Terakhir nilai nasionalisme, rasa persatuan, kebanggaan. Da Persis sudah membolehkan menghormat bendera. Sudah boleh. Sok Bu, tinggal di Fatwa Dewan Hizbah. Nyanyi Indonesia Raya berdiri boleh? Boleh, bukan wajib. Ucu, nangtung Indonesia, da embungan bae we. Boleh berdiri. Di lawu Indonesia Raya teh pas Agustus santai misalkan Bu, saya di kampus kan kalau acara-acara kampus kan ada Indonesia Raya teh kieu. Indonesia tanah airku. Tanah itu berdiri we. Jadi teu ngiru perang oge Bu. Langsung hiduplah Indonesia Raya. Belum lagi anu jarikena teu ngeunaheun. Kan kudu make jariken nya. Kan ketukan ke berapa nya. Jadi Indonesia, tapi aya oge nu kieu ting mah ulahnya. Dan teu kudu dikitu-kitu, tapi semangat Bu. Lamun lagu Halo-Halo Bandung, tah bukan. Hal itu kan lagu tadi nate kan negara teh ayana di Dayakolot. Negara kita teh Bu awalna teh ayana di Dayakolot. Disebut nage Dayakolot tuh. Terus kan karena di bumi hanguskan teh nya
Tidi itu kan sok aya jalan tuh lautan api, Bandung lautan api, itu tidinya Bu. Gimana? Nyanyi Bu, halo, halo Bandung, kudu jelas gitu. Nah itu semangat, rasa tanggung jawab, solidaritas, cinta negara, gitu Bu ya. Nah mudah-mudahan Ibu materi dari saya bisa bermanfaat dan kalau ada yang mau bertanya, mangga boleh silahkan melalui DM di IG saya Imas Karyamah. Fotonya Imas Karyamah Bu, karena Ibu melari fotona sehari ini tak beda deh. Lain foto abdinya eta duka foto saha gitu. Fotona Imas Karyamah. Kebetulan itu foto mun cek Ibu teh nah asal langsing ada foto geus 10 tahun meureun eta teh keur tugas. Keur tugas karena saya nggak tahu teh cara ganti foto tuh gimana caranya saya nggak tahu, nggak apa ya, nggak ahli gitu, nggak ahli karena pakai admin gitu, jadi tak apa lebih. Jadi Ibu boleh nanti curhat ya di Imas Karyamah tuh di Instagramnya. Kalau Facebook dua-duanya maaf sudah penuh. Bikin deh Imas Karyamah tilu cek batur teh saha ya. Mungkin itu mangga teh. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Imas, subhanallah sekali ya Ibu. Lagi siang-siang hari gini ya, menjelang siang dikasih penjelasan tentang pola asuh anak dan remaja sambil diselipi dengan jenakanya Bunda, energiknya Bunda, semangatnya Bunda yang nyampe ke ibu-ibu semua, subhanallah sekali. Mangga buat ibu-ibu yang mau bertanya silahkan acungkan tangannya. Yang belum kalau bisa. Yang belum. Bu, nggak ada yang mau nanya Bu? Ada hadiah buku, ada hadiah sepatu, ada yang mau? Boleh, mangga, silakan. Dua penanya, iya, teteh yang di belakang sama yang di tengah. Silakan teh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, anak saya baru usia 5 tahun dan sekarang baru masuk PAUD. Lalu ketika memasuki atau mulai mengenal dunia luar itu ada ketakutan dalam diri saya itu. Seolah-olah saya itu berperang dengan lingkungan yang ada saat ini gitu. Seperti pondasi yang sudah saya tanamkan kepada anak saya itu seperti terdistraksi dengan hal-hal negatif dari luar gitu. Ditambah dengan maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana membangun pertahanan untuk anak saya agar bisa menjaganya dari pelecehan, lalu bagaimana caranya agar bisa memfilter hal-hal negatif yang anak saya dapatkan dari lingkungan luar. Ya. Baik, terima kasih Teteh. Ditamu dulu ya Bunda ya. Satu lagi, Teteh yang di belakang silakan. Tapi saya jawab satu-satu aja ya, biar fokus, Oke, boleh, biar saya nggak lupa. Teh memang keberhasilan pendidikan anak itu harus 3. Rumah, lingkungan luar, rumah, dan lingkungan sekolah. Jadi itu kalau mau kondusif, semuanya harus. Bagaimana kalau sudah tanggung kita berada di lingkungan seperti itu? Berarti kita ikut membina masyarakat sekitar. Itu saya lakukan. Karena ketika saya mulai datang ke sebuah tempat, itu ucing garong, cacing coplok, orai kadut, kalau luar Bu, kalau anak-anak ngobrol teh. Maka saya tanya, kak dia, amak di dia, sok di dia. Kayaknya ngaos ente, kayak enci ngaos ya. Maka saya ngadain pengajian di rumah. Sampai saya harus kenal dengan siapa anak saya bergaul, itu suruh mereka main ke rumah. Dan ciri ibu yang baik, indung nubager, itu anak-anak kita punya banyak teman. Sekarang tinggal ibu evaluasi diri. Adik anak kita suka ngajak teman-temannya main ke rumah nggak? Kalau nggak ada sama sekali, ibu evaluasi diri. Boroting budak batur, budak sorangan ge sieun gitu. Jadi teteh harus ikut membina. Berarti seusia itu harus tetap teteh harus ikut menemani. Karena usia anak 0 sampai 7, Bu jadikan dia seperti raja dan ratu. Teteh ngasih fasilitas, itu perhatian, semua. Nanti di atas 7 sampai 12, ya 7 sampai 12 itu jadikan dia seperti tawanan. Kenapa seperti tawanan? Ya udah harus mulai sholat, bangun jam berapa, itu harus sudah ada pengetatan. Jika nuker di penjara gitu. Nanti dari 12 sampai ke 18 jadikan dia tutor sebaya. Kayak, adek ini mama laptop nyalainnya gimana? Itu kayak tutor sebaya. Sering dilibatkan. Sering diajak ngobrol.
kita teh mau piknik ya, tapi tanggal berapa gitu itu diajakan. Isuk piknik kudu ngilu. Nah mama aku tuh udah main sama teman, munteng ngilu keluar seti imah keluar. Nah itu dia nggak mau, dilibatkan. Nih teh baju mama bagus enggak? Ih mama kata aku mah udah mendingan Nora. Tuh gimana tuh sama mama teh mau beli yang warna gini. Mama tuh jangan yang kayak gitu sip. Atau nanti sama teteh dibeliin warnanya kayak gimana. Ini mama tuh lihat mah warnanya banyak. Itu Bu, itu dilibatkan. Ibu teh masak, anak-anak teh suka apa enggak itu ibu tidak melibatkan. Itu jadikan dilibatkan mereka. Nanti ada di atas 18 tahun. Jadikan dia teman sebaya. Ngobrol oge teh jiga ngobrol jeung budak teteh ieu. Bahasa haritas ya mamahnya. Jadi ngobrol teh jeung babaturan weh. Kumaha sih ibu dengan babaturan masih ke punten teteh mama panggeunakeun eueut gitu teh. Ada nggak yang sahabatan kayak gitu? Manawi atuh abi tiasa ngiring kana motor. Gitu tuh. Cenging nulah ngilu hayu tuh lilila di dagoan teh gitu Bu. Kayak teman sebaya gini Bu. Kadang-kadang kudung kita hilang ada di kamar anak kita. Muni ngunah wes ya makin tiung indung ngantek gitu. Mama teh milarian kudung nggak ada kemana ya. Kemarin sama teteh dipakai ke ondangan. Oh nanti bekasnya gantung lagi ya biar mama nggak nyari-nyari. Kan jeung babaturan sih Bu kumaha. Kadang-kadang sepatu patuker-tuker, kantong patuker-tuker, jajan nggak sini jajan aneh paheula-heula. Mama jajan yuk di mana sih duitna mana. Paheula-heula maya itu kan kayak sama sahabat kan kayak gitu. Kayak gitu teh. Jadi ada cara-caranya gitu. Jadi sami berbeda antara 0 sampai 7, 7 sampai 12. Nah, hati-hati Bu. Di 7 12 itu masa transisi. Disebut dewasa encan, disebut kolot henteu, disebut budak teu seliwat gitu tah. Kasebeleun moal aya Bu, hati-hati Bu. Pertaruhan loh Bu di usia itu. Pertaruhan bener Bu. Kalau ibu streng banget, wah anak itu benci ke kita. Aing mah geuleuh ka indung aing gitu. Ada yang bilang gitu. Damun bisa mah cenah paeh ayeuna aya Bu nu kitu. Betul, karena itu saya menerima curhatan. Kenapa bilang kayak gitu? Da indung orang mah juga mak lampir. Jika ririwa aing mesieun ku indung orang ada Bu yang bilang gitu. Nah, da pagaweanana cenah amak-amakan wae. Kenapa sih Bu nyuruh anak tidak dengan kata-kata halus? Capek mana Bu nyarekan jeung kata-kata halus? Nah, gitu. De ibak de. Ade. Bade tabuh sabaraha. Ada kan hadisnya? Jangan mandi pas hareupna. Nu maot wae teu meunang di mandian sareupna komo urang nu hirup. Kan enggak boleh Bu. Ya. Memandikan jenazah, mengkapani, menyolatkan, menguburkan itu haram kan nggak boleh di waktu sareupna ari urang mandi sareupna. Kenapa itu setan semua lagi kalaluar. Teu kieu ka budak teh. Halik sia mandi wayah kita jurig sajurig budak teh sieun. Dalam ancaman itu nggak boleh Bu mendidik anak dengan ancaman tuh nggak boleh. Udah itu mah masuk kategori saya ya tanda kutip haram tah. Haram teh cek versi abi bakating ku teu meunang pisan gitu. Terus Bu. Insya Allah Bu. Ya teh ya. Jadi libatkan teh dia dan anak-anak sekitarnya libatkan. Bahkan punten teh sok olok parab teh itu teh. Jadi anak-anaknya jajan, sumputkan bisi mentas ya itu sih. Itu si Yuni ka dia buru sumputkan. Gitu. Entong pasihan, itu dilibatkan. Nanti kan misalkan keluar kata kotor, mana ki? Tekeng ngarios dulu. Kapan? Terus. Karena pendidikan itu proses bukan hasil, terus. Bisa jadi orang maot kakarek soleh. Jadi orang teh pengalaman solehna, tapi dia berproses. Jadi pendidikan itu adalah proses, jangan hanya hasil sekarang. Tuh acan abi teh nepi ka 3. Tos sabaraha kali ibu ge mutanana besa kali eta sok hoyong naroskeun hasil da urang teh tukang sulap. Emangna urang pesulap merah. Simsalabim langsung jadi. Ibunya. Mangga. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara kita menghadapi anak yang lebih mudah mendengarkan lingkungan pertemanan daripada lingkungan rumah?
contoh dari segi bahasa atau tingkah laku. Ya. Usia berapa Ibu? 8, Ya. 8, 9. Betul. Dia sudah butuh orang luar rumah. Catatan Bu, jangan kalah wibawa sama anak-anak. Jangan kalah wibawa. Jangan kalah sayang sama teman-temannya. Jadi kalau misalkan dia ngobrol ke kita, Mama aku mah pengen mie. Ya insya Allah nanti kalau Mama ada rezeki. Mama aku pengen, ayo wes ya mie. Nah, itu teh dia nanti cari aman ke temennya, mimitina tidinya. Jadi dia nanti cari aman. Mama aku tuh pengen daging ayam atau Mama, ya nanti kalau Mama ada rezeki nanti beli ya. Gitu ya Bu, mencan aya rezeki. Hoyom weh. Mangna maneh boga duit ge deke ke siapa maneh teh teu ngiriman ya. Jadi anak nanti cari aman ya ke teman gitu. Jadi jangan kalah wibawa pokoknya mah depan anak-anak. Kalau itu sudah pernah kita lakukan, yuk dirubah. Pernah enggak kita meminta maaf pada anak-anak? Maafkan mamahnya, imalin ke minta hampura ka indung teh mun hayang surga, ieu tah surga teh na suku urang tah surga. Emangna orang teu pernah salah gitu ka barudak, besi salah mendidik. Maafin mamah ya. Dipeluk, Bu. Damai anak teh ya. Gitu ya Teh ya. Jadi jangan kalah wibawa. Sering ngobrol ya Teh. Daku ngobrol mah eleh kayak anak budak leutik nangis, tong dipiorang jempe. Karena ada otak yang memerintah dia untuk nangis, dia sendiri bingung kunaon ceurik. Betul. Ari kita mah nangisnya ada sebab. Misalkan suami nggak pulang. Kunaon Ibu? Gusti lupa salah kita balik. Nah itu Ibu nangis ada sebab. Anak-anak mah enggak. Karena ada otak yang memerintah dia nangis. Jadi ku Ibu di piorang jempe nggak akan jempe. Malah jadi gandeng nanti dua kali jempe mual, cek anak nanti gitu. Kalau masih kecil masih bisa dialihkan. Saya pernah punya pengalaman. Di atas jam 10 anak kedua saya ngamuk Bu, kayak tantrum gitu. Ngamuk. Abi naruh saya sekali kunaon nangis, wah terus beki tarik. Abi mah Ibu. Nanya ya seorang nangis. Ngarewos Bu. Mana nanti kieu? Tos wengi tapi aya suara nu nangis. Saha cecek manehna? Kan jadi turunnya. Nya eta duka. Bingung abi oge. Cek manehna teh. Tarik tuh, tarik pisan. Jadi suara saya tuh dipelankan, tarik pisan. Da abi ge hoyong nangis, nya mangga. Aya keneh teh nu nangisna aya. Ari ayeuna aya teu, tah ayeuna mah teu aya. Dapan keur ngobrol. Ngamuk deui. Nah, tarikan abi tarikan itu. Tarikan itu. Abi kumaha atuh? Terus ya Bu, tarik deui nangis. Pas lami-lami, ayeuna mah laun. Ayeuna tos laun atos. Aya keneh teh nu nangisna, aya ngan laun. Maneh Ai lami-lami mah abi teh kieu we. Mami takut. Akhir cerita tadi mah ka dia alim. Hayang dilaun. Ari ayeuna aya keneh teu bari ka dieu majuan ka abi. Ayeuna mah tos teu aya. Teu aya nu nangisna teu aya. Saha atunya? Duka. Abi ge bingung. Geus lami teh cicing mana? Abi meureunnya nya. Kan bingung Bu. Itu dialihkeun Bu. Jika ibu lamun keur nangis dialihkeun. Ibu keur nangis, buka magicom 2 piring tah Bu sok. Si bapak teh balik. Apal-apal geus dekok we magicom. Dialihkeun Bu, alihkeun ku balanja. Kalau kita tahu gitu ya. Mangga, 2 tah. Siap. Bun, ada pertanyaan online nih Bun ya. Bagaimana cara mengatur anak supaya tidak kecenderungan atau ketergantungan gadget? Ya. Kemudian, langsung Bun, seperti apa cara mengenalkan pendidikan seks untuk anak usia 8-10 tahun? Oke. 2 berarti nya
Tapi dari satu penanya. Ya. Bu, tadi Bu ngobrol jeung barudak teh. Da barudak teh lain gebok cau. Ku ibu teh ngobrol. Dari sekarang sok bisa Bu. Adek main HP-nya berapa jam? Nanti berhenti dulu jam sekian. Soalnya mau duhur, sok duhur dulu. Nanti Bu terus Bu karena sudah keterlanjuran tehnya terus. Bu ibu teh. Nanti kalau bobo HP-nya disimpan sama mama. Mama juga mau disimpan dah di kotak nih, ya. Disimpan di sini. Besok kalau habis mandi adek main lagi HP ya. Nah, udah makan, udah mandi ya. Terus Bu terus. Terus jadi dimasukkan deh ku ibu. Kelembutan ibu tadi dimasukkan. Ulin wae HP sateh. Tah hayang bodoh sia. Bodoh ulin HP angger. Dia ngobrol. Adek nanti berhenti main HP-nya mau sampai jam berapa? Terus ya Bu. Terus gitu. Enggak sekali Bu. Karena dia sudah keranjingan main HP. Alhamdulillah anak nomor 3 saya enggak punya HP. Tos kelas 2 mualimin. Karena dari awal kita sudah sepakat dia boleh pinjam HP siapapun yang ada di rumah. HP kita di rumah dikunci, tapi semua orang rumah apal cara muka kunci. Boleh. Tapi kalau di pesantren kan enggak. Dari SD tuh enggak punya HP. Hanya pinjam ke tetehnya, pinjam ke ayahnya, pinjam ke bundanya, terus saya nambut. Kalau mau tos selami teuing, api-api we di telepon. Bunda ini ada telepon masuk cenahnya. Dia kan tosan kan lagi tinggi senang gitu. Perjuangannya luar biasa serumah Bu. Belum lagi ketika keluar teman-teman punya HP dia enggak kan gitu ya. Jadi bikin peraturan bersama. Isuk tong ulin HP, dengekeun mama. Enggak akan mau Bu. Langsung komunikasi, ya mau sampai jam berapa. Nanti jam segini sampai jam segini HP-nya disimpan ya. Itu terus. Yang kedua, bagaimana untuk seks edukasi pada anak? Sedini mungkin Bu. Mengenalkan bahwa dirinya laki-laki atau perempuan. Bahwa dirinya berkerudung atau berkopiah. Bahwa dirinya berwarna apa, bahwa dirinya seperti ini, seperti itu sudah sex education, Bu. Dan saya harus mengeluarkan modal untuk mengenalkan itu, beli yang ada di tubuh kita, gambarnya berwarna sesuai aslinya. Dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Berwarna Bu bukunya, itu dikenalkan. Karena hati-hati Bu, ketika perempuan usia berapapun, bahkan kemarin menemukan kasus usia kelas 2 SD sudah haid. Usia berapapun, itu ada Bu. Kita menemukan kasus di kelas 2 SD. Jadi dia 8 tahun, tiba-tiba di sekolahnya jemlang. Kemudian dikasih tahu ke orang tuanya kaget, dan bisa diperkosa. Dibawa ke dokter, dokternya senyum. Ibu alhamdulillah, anak ibu haid. Berwasan dong si ibunya. Kan sejak saat itu hukum taklif. Ya, harus sudah buni jika emak-emak nawe gitu. Dan sejak perempuan itu haid, berarti sejak saat itu dia bisa dibuahi, jadi bisa hamil. Kalau ada yang membuahi. Maka ada anak usia SD, kemarin daring, orang tuanya darting, karena anak-anak darling. Nunggu dibagi ijazah, selesai ujian, anaknya sakit perut, pas diperiksa ngalahirkeun. Maka harus dikenalkan. Organ yang ada di tubuh perempuan, di tubuh laki-laki itu dikenalkan. Nah itu dikenalkan sejak awal. Itu saya ada bukunya Bu. Penggunaan bahasanya ya sesuai bahasa anak-anak. Mama itu perempuan, mama bisa hamil. Ade juga, teteh juga bisa hamil. Nah itu terus itu. Jadi entong tabu. Kalau anaknya, mama aku teh sakit ini, merenan head. Lutik-lutik siapa head. Iya nah, emang normal nah gitu. Sok ibu ketika seorang laki-laki, anak kita yang laki-laki, kan bukan di umur, berapa usianya, bukan. Ketika dia sudah mimpi basah, berarti dia bisa membuahi. Kabayang teu budak leutik jeung budak leutik boga budak. Karena dia nggak tahu kalau dia melakukan seperti itu tuh akan hamil atau menghamili. Kan udah berfungsi, maka ditanamkan sejak awal. Jangan tabu ibu. Karena film yang ada di WA kita, yang ada di HP kita itu sudah bebas merdeka anak-anak ningali. Udah di TikTok-keun mah udah kalap ibu lamun ningali mah ya.
Mungkin saya harus bikin tutorial mungkin ya Bu ya, yang 2 menitan tehnya, yang biar sama ibu-ibu ditonton. Bagaimana cara mengenalkan sex education pada anak-anak. Butuh nggak Bu? Cung yang merasa butuh. Oke, Semua insya ya Bun. Allah. Semuanya. Semuanya butuh. Jadi insya Allah saya share ya Teh ya. Alhamdulillah Bun. Tapi mungkin begini Bun, kadang penggunaan bahasa juga termasuk di buku Bun. Karena saya pernah menemukan ada buku tentang anatomi Anatomi. manusia, tentang fungsi kantung kemih. Nah, gambarnya laki-laki, dia nutupin kemaluannya, terus ekspresinya ketakutan, bukan ketakutan, lebih ke sakit gitu Bun ya. Tapi di gambar sebelahnya itu ada burung. Nah, kebetulan kejadian sama anak saya Bun. Dia nanya, Abuy, ini kenapa? Sakit, saya bilang. Kenapa burungnya sakit? Nah, Bun, penggunaan bahasa burung ataupun titit, lolo, misalnya gitu Bun ya, yang sebetulnya itu bukan pada penamaannya. Nah, itu bagaimana Ya. Bun? Saya bilangnya itu orat. Dan itu berhasil. Ya, kayak maaf ya, hal yang paling sensitif satu benda yang untuk laki-laki untuk perempuan, kemaluannya itu saya bilang orat. Nah, ini orat laki-laki, ini orat perempuan. Itu saya sebutkan berkali-kali. Sehingga ketika anak saya mulai hafid Quran, kan kelas 4 itu baru punya tabungan 2,5 juta. Kelas 4 SD itu ikut muhadoroh. Nah itu ketika saya bawa ke swalayan, tiba-tiba dia nutup mata. Oh Buna, jangan ke sini. Buna kenapa? Oh ada orat. Mana? Oh ternyata di hadapan kita ada counter toko yang jual daleman. Pasti patung-patungan ukaran itu terus. Oh kata saya alhamdulillah paham. Dan ketika dia cerita di SD tuh kelas 2 cerita, Bunda ada murid baru cantik dah. Saya langsung alhamdulillah berarti budak abi teh lalaki normal. Itu kan biasanya ibu-ibu meni segede kitu geus apal nu geulis. Nah, ibu itu mematikan. Itu seks edukasinya ibu belum. Itu seks edukasi. Temennya cantik, itu jangan dibunuh. Ketika dia nanya mama head teh apa? Mama hari ini itu menerangkan tentang softtek, nanti untuk apa, itu dijelaskan. Terus sedikit-sedikit itu dijelaskan. Mungkin butuh ya Bu ya, karena di mana-mana teh banyak yang bertanya seperti ini, bagaimana mengenalkan seks pada anak atau pendidikan seks atau seks education. Butuh ya Bu ya? Nah, itu teh. Kalau dia dialihkan mangke siga nu dongeng kieu teh geuninganan. Ketika anak mau puntennya mau itu dibilangnya nabung nih. Nabung ya, dibilangnya kalau mau nabung. Suatu saat mamahnya keluar kota, dititipkanlah di Akina. Tiba-tiba jam 10 malam, Aki pengen nabung. Aki pengen nabung, kata Akina teh, besok Aki mau ngambil pensiun. Jadi besok nabungnya, kan itu dekat dari kantor pensiun Aki, tinggal jalan sedikit. Ya, Ade mau nabung berapa, nanti sama Aki ditambahin. Aki udah pengen sekarang nggak kuat. Besok sekarang mah udah malam nggak ada bang yang muka. Atuh Aki udah nggak kuat. Atuh udah nggak kuat. Masuk ke simpen tabungannya di kopiah Aki. Ay buru sut. Gimana kalau salah? Untungnya nelpon. Anak maneh teh tadi kurang ajar. Maknya kopiah bapak dibodolan. Itu salah ya. Harusnya matuh nya gitu. Penggunaan bahasa ya Bun ya berarti sesuaikan ya. Jadi dari awal saja terbuka nggak apa-apa. Toh pada akhirnya daripada dia tahu dari orang lain namanya apa, fungsinya apa. Bahkan nanti sama temennya itu ditambahan. Nah itu nanti penyimpangan seks dari sana. Catat ibu, catat bapak dimanapun Anda berada. Salah satu penyimpangan seks melihat, menyaksikan sendiri ibu bapak bertengkar depan anak. Catat. Jadi lamun pas saya arah rabus ke kamar mandi. Pas keluar mah teteh, asup deh ke kamar mandi. Api. Oke. Udah silent ya. Oke, ya, adab-adab ya Bu ya betul ya. Di depan itu mah anak. beda episodenya. Nah, Bun, pertanyaan terakhir. Pola asuh tentu dibangun oleh dua pasangan laki-laki perempuan suami dan istri. Nah, kadang suka nggak sinkron nih Bun.
Si ayah mau bagaimana, si ibu mau bagaimana. Nah, bagaimana membangun pola komunikasi keluarga sehingga anak juga jadi ada tauladan yang satu suara. Ya, Gitu. ini yang harus saya sampaikan teh di laptop saya dan ini diberikan ada kuliah pranikah. Jadi sebelum menikah orang tua harus sadar kalau kita belum memberikan ilmu maksimal tentang pernikahan, iya nggak sih? Dan di kuliahan mah nggak ada bagaimana peran fungsi hak dan kewajiban suami istri itu nggak ada. Kan saya sering diminta untuk jadi MC di pernikahan. Saya sekalian masukin agenda itu. Bagaimana kalau ini saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar. Saya sampaikan, dipresentasikan gitu. Iya mah baju riweuh, hayang warna naon, berukat naonnya, luar negeri, dalam negeri riweuh. Terus menuna naon, hajat, di gedung mana riweuh, enggak nanya anak. Bahkan ketika besoknya menikah saya tanya, Teteh sudah tahu doanya ketika hubungan suami istri? Oh ada ya bunda. Teteh sudah tahu mandi besar ketika sudah melakukan hubungan suami istri? Oh emang ada, kan mandi biasa aja. Mandi besar, pakai apa mandi besar? Ya yang tadinya pakai ember, pakai jolang. Kemana sih ya? Ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Nanti bagaimana suami ke istri ke suami, apa saja ayat-ayatnya itu kan jelas. Makanya di An-Nisa ayat 9, mohon maaf dikoreksi kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim wal yattaqullah wa qulu qawlan sadida. Udah jelas. Kita harus merasa keeng, hariwang, khawatir meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah akidah, lemah akliyah, lemah jasadiah. Ya. Budak teh tekor ka anginan, abus angin terus tekor dibawa karena motor isukna diopname. Lemah apa lagi? Lemah iktisodiyah, lemah siasah. Itu nggak boleh. Dah hari ini di sini nih di Majelis Taklim Al-Jihad Cibiuk ini dalam rangka kita menguatkan tadi supaya Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi bisa kita buktikan bahwa kita mampu dan kuat. Penguatan apa? Penguatan akidah. Penguatan apa? Penguatan akliyah. Penguatan apa? Penguatan jasadiah. Penguatan iktisodiyah, penguatan asiasah. Itu harus. Terus punya siasah, Bu. Harus punya cara bagaimana supaya kita menang, baik di rumah ataupun di negara ini. Puntennya sok rada kasar abi mah tong ku uleun. You know ku uleun? Ya itu mungkin teh. Ya nanti mudah-mudahan Ibu, kalau Ibu butuh doa-doa, mangga. Tadi ayah bilang bertanya berapa orang? 5. 5. 5 Bun, tadi 3, yang di sini 2. 3 nu mana horeng? Oh mau nanya juga? Boleh terakhir, mangga. Waalaikumsalam. Ada mic-nya tolong. Bagaimana cara menghadapi anak yang malas sekolah? Soalnya dari sekolah itu udah dikasih peringatan. Kalau dalam 1 bulan gak masuk sekolah, dia itu mau dikeluarin. Sedangkan dari pihak sekolah itu orang tuanya harus setiap anaknya sekolah, orang tuanya harus video call. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan dulu ngejudge bahwa anak kita salah. Masih untung Ibu dapat bocoran dari awal. Bisa jadi anak nyaman di rumah, tidak nyaman di sekolah. Dia tidak nyaman dengan lingkungan sekolah, dengan guru, dengan teman, dengan pelajaran, itu bisa jadi. Jadi Ibu lebih banyak nanya ke anaknya, tapi sanes kunaon teu sekolah. Mana haloreame sekolah? Iya mama dipanggil ku guru saya. Dengekeun tante gitu. Itu Ibu sama membuat dia tidak nyaman. Nanti dia keluar dari rumah, keluar dari sekolah. Ya tapi dia kalau ditanya itu nggak mau jawab. Nggak akan jawab Ibu, karena Ibu kita yang nanyanya kunaon bung sekolah. Sama pertanyaannya dengan gurunya. Ajak main. Ada bikin simbol-simbol tertentu yang ada di jalanan. Tuh ada itu teh kapungkur teu sakola eta, umamah kantos ditaros. Nah itu saya gitu bikin simbol-simbol, bikin itu. Jadi bukan dijas, kunaon teu sakola. Ieu mamah nepi ka dipanggil ku guru, sama aja dengan gurunya. Kunaon teu sakola, maneh ke dikaluarkeun mun sabulan kan gitu. Nah itu jadi sebetulnya sih dari komunikasi, Bu. Nanti insya Allah lah mudah-mudahan ya. Nanti karena saya pernah menemukan anak seperti itu. Nah kemudian siga dokter, Bu. Dokter kan namun naros ya.
Itu kan supaya tahu obatnya, karena beda-beda. Kan saya ada di sini materi tentang bagaimana memotivasi anak untuk tetap semangat belajar, ada di sini. Itu jadi ibu nanyanya bukan kayak lagi jadi nanya ngejas gitu, enggak. Jadi ngobrol, ajak ameng gitu. Biar dia, jadi kalau misalkan dia merasa nyaman dengan kita, dia akan kebuka. Maaf Bu, Iya, tapi pernah ada satu anak ya Bu ya, maaf banget. Ada satu anak yang dia kembar. Ibu jangan nanya siapa namanya karena saya juga nggak kenal. Yang WA ke saya itu saya nggak kenal. Yang penting dia punya solusi. Dia kembar. Si adiknya sekolah wae, adik kakaknya alim. Setiap hari itu bangun kesiangan. Mandi nggak mau. Pokoknya jadi tes sekolah weh. Mamanya udah jengkel. Apa yang dia dapat informasi setelah saya kasih, Bu coba bawa main. Ngobrol ya pokoknya mah. Ternyata dia kebuka nangis apa Bu? Tapi saya yang paling bingungnya menghadapi ibu gurunya, kan setiap nggak sekolah harus orang tuanya yang video call gitu. Betul. Karena ibu penanganan dengan anak belum. Apa yang saya dapatkan informasi? Ternyata anaknya disodomi. Masih untung dia mau curhat. Gimana kalau nggak curhat? Masih untung kita dapat informasi lebih awal. Karena belum terbuka. Pasti guru nauge mungkin bukan lulusan BK. Yang tahunya si anak bangor. Anak nakal. Kita juga sama karena informasi dari gurunya. Ajak ngobrol Bu. Ada apa? Mungkin dia pernah ada yang ngebully misalkan. Hidung. Iya juga hidung dambung gitu. Itu ada anak yang nubabarian banyak, itu jadi nggak mau sekolah. Misalkan, batur bakal 10.000, dia bakal 5.000 misal. Kamu bakalnya 5.000, kamu bapaknya kerja apa? Itu menurut dia itu fatal. Jadi jangan dari sekarang dia nggak mau masuk sekolah, bukan. Tapi cari tahu asarnya, cari tahu dasarnya. Kenapa nggak mau sekolah, nah itu. Biar dokter juga penanganannya, kunaon ibu barelah dok, nu barelah teh naon, suku, rorombeheun, biwir, barusuh kan beda. Kunaon Bu rorombeheun, tabu ku abo gosok we. Nah, dok ku abo gosok kan bingung ibu teh. Kan beda Bu. Anak tidak sekolah itu ada yang merasa pelajaran anak hese. Ada yang nggak mau sekolah kenapa PR-nya banyak. Mama aku mah mau pindah sekolahnya kenapa PR-nya banyak ada. Mama aku mah mau pindah sekolahnya kenapa temennya baung. Anak saya pindah Bu sekolah. Kenapa? Sadayana bararaung, guruna baraung, muridna bararaung. Saya sampai Gusti pindah sekolah Bu. Kemudian kan mengeluarkan lagi. Saya taunya belakangan, saya yang salah. Makanya kenapa saya ngambil S2-nya pendidikan anak usia dini. Berangkat dari saya gagal mengurus anak. Dia pengen pindah sekolah. Kenapa Bu? Salah saya memasukkan dia ke TK ketika dia usianya baru 2,5 tahun. Itu dampaknya luar biasa. Masuk SD itu 2 kali Bu. SMP 2 kali. Kuliah juga setelah diterima di negeri, pas besok harus registrasi, dia bilangnya, bade atosan we sakola teh mah jelebu. Hari mana bergelar anak nembung sakola. Kebayang kan? Ternyata saya yang salah. Kenapa dia nggak mau sekolah? Saya salah memasukkan dia sekolah. Maaf Bu, saya merasa berhasil pada waktu itu usia 2 tahun anak saya sudah bisa baca. Siapa gurunya? Saya. Jadi saya yang salah menyampaikan metode nu penting mah budak bisa baca. Bangga dong. Ibu anak motos tiasa maca. Padahal mah apa Bu ketika diperiksa kelelahan otak. Alim sakola we Bu. Guruna baong. Padahal ada piraku guru baong rerencanganana bararaong. Ternyata udah dipindahkeun ge sarua kitu wae. Ternyata otaknya lelah. Maka sejak saat itu saya bilang sama Allah, saya minta maaf, saya beristighfar. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus punya ilmu dan harus saya sampaikan pada ibu-ibu. Jangan sampai ini dialami lagi oleh ibu-ibu yang lain, oleh anak-anak yang lain. Maka saya ngambil, nyari kemana-mana, saya pengen kuliah bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Kebetulan saya ikut beasiswa. Dan Allah ngasih rezeki, saya selama kuliah tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Malah setiap bulan saya digaji sekolah teh. 1 bulan tuh saya kalau nggak salah dapat 1.850.000 melalui rekening untuk sekolah. Sejak saat itu saya sampaikan kemana-mana, saya gagal Bu. Ya sekarang kalau anak saya merasa kelelahan belajar, udah lulusnya, saya teteh maafnya, apa? Dia mah nggak nyadar. Maka saya coba
Ilmu ini saya terapkan pada anak saya yang nomor 3, Bu. Berbalik, Bu. Kalau kan sekolahnya itu sampai jam 1, TK-nya itu. Kalau hari Sabtu tuh saya harus nganter dia ke sekolah. Dia kan libur. Kenapa ya? Sekolah harus libur. Harusnya mah nggak ada liburnya. Kebalik kan? Harusnya mah nggak ada sekolah libur. Ngapain sekolah libur tuh? Dengan ilmu mah. Maka tadi dengan ilmu jadi mudah ya Bu ya. Karena tadi, jadi itu Bu, kenapa saya harus menguasai ilmu tentang penting pendidikan anak, dan kebetulan saya memang ngambil S2-nya pendidikan anak, sekarang juga di STI Persis Bandung atau di STIP Bandung di Ciganiti saya dikasih amanah menjadi ketua program studi pendidikan anak usia dini. Itu Bu berangkat dari saya gagal mendidik anak. Cukup sekali itu dan selanjutnya nggak boleh. Dan cukup saya ibu mah nggak boleh. Cukup anak saya anak ibu mah nggak boleh. Paham Ya, Bu? makasih Bunda. Ya. Masya Allah, Bunda, alhamdulillah sangat menginspirasi apa-apa yang disampaikannya, pengalamannya, subhanallah sekali. Ini nangis. Masya Allah. Tapi Bun, itu pun bakal jadi bekal buat ibu-ibu dan saya pun juga teman-teman panitia yang masih single ya Bun. Semuanya apa yang ada di Bunda, apa yang disampaikan tentunya jadi ilmu buat kita semua. Alhamdulillah.